Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 28920500031. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi oleh dosen pengampu Bapak Joni Toesmanto. Berikut ini saya akan membahas mengenai materi public speaking dan negosiasi. Langsung saja kita ke video tersebut. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Public Speaking and Negotiation. Public speaking sebagai sarana komunikasi. Public speaking sendiri mempunyai beberapa jenis kegiatan, diantaranya yaitu pidato, presentasi, khutbah, memberikan sambutan, diskusi publik, dan penutup. Setiap orang dapat menyampaikan pidato dengan baik bila mereka mengetahui dan mempraktekkan penyampaian, pengendalian, dan penampilan pada saat berpidato. 3 prinsip penyampaian pidato, yaitu yang pertama, pelihara kontak visual, yang kedua, kontak mental dengan khalayak, kontak yang ketiga, gunakan lambang-lambang auditif, dan yang terakhir, berbicara dengan seluruh kepribadian Anda. Dalam penyampaian pidato, selain memperhatikan penyampaian pidato, kita juga harus memperhatikan pengendalian pada saat berpidato, seperti keyakinan, sikap yang tegak, percaya diri, dan jangan menghindari tatapan atau pandangan mata dengan pendengar. Dan tak lupa juga kita harus memperhatikan penampilan pada saat penyampaian pidato. Kita harus menggunakan pakaian yang rapi, wajah selalu senyum, sikap badan tegak dan santai, adanya keseimbangan gerak, dan adanya keserasian dalam gerak. Selanjutnya, di sini ada khalayak sebagai bagian dari public speaking. Analisis khalayak perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pesan atau materi tersebut sesuai dengan kebutuhan khalayak audiens, mencakup tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan kepercayaan mereka mengenai isu atau materi yang dikembangkan. Dan secara sederhana, khalayak diartikan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media. Selanjutnya, di sini ada kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Kecerdasan emosional sebagai suatu instrumen untuk menyelesaikan masalah dengan rekan kerja, membuat kesepakatan dengan pelanggan yang bermasalah, mengkritik atasan, menyelesaikan tugas sampai selesai, dan dalam berbagai tantangan lain yang mempengaruhi kesuksesan. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Semakin tinggi tingkat komunikasi organisasi yang diimbangi dengan kecerdasan emosional yang tinggi, maka semakin rendah tingkat reaktansi psikologis. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat komunikasi organisasi, semakin rendahnya tingkat kecerdasan emosional, maka semakin meningkat reaktansi psikologis atas perubahan organisasi. Selanjutnya, teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Yang pertama itu menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusinya. Yang ketiga yaitu persiapan yang cermat. Yang keempat, mendengarkan lawan bicara secara efektif. Dan yang kelima, cerdas dalam mengontrol emosi. Selanjutnya, manajemen kritik pidato atau presentasi. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pengkritikan, hendaknya melakukan analisa terhadap materi secara mendalam. Maka dari itu, dalam mengelola kritik, kita harus membangun rasa percaya diri agar kita bisa berpikir jernih tanpa hambatan. Selain itu, kita juga harus mampu mengkontrol emosi karena ada beberapa orang yang akan melontarkan kata-kata menghina apa yang telah kita lakukan. Nah, itulah manfaat public speaking dalam aktivitas kita. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sebuah pemikiran, gagasan, ataupun untuk menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya, di sini ada evaluasi atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Nah, setiap individu itu pasti mempunyai potensi dan kemampuannya sendiri-sendiri yang luar biasa dari istimewa. Akan tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan semua hal itu.
Evaluasi berarti mengukur atau menilai semua yang telah dikerjakan, dan juga membuat antisipasi dan berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi, sehingga cita-cita atau target yang diinginkan akan menuju titik kesuksesan yang akan menghampirinya. Lalu, di sini ada kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Hendaknya kritik yang diberikan harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif, seperti yang dikatakan ahli public speaking dan interpersonal skill asal Amerika Serikat, Dale Carnegie. Setiap orang bodoh itu bisa mengkritik dan mengeluh, namun hanya orang yang berkarakter tinggi serta mampu mengendalikan diri yang bisa menahan diri dan memaafkan. Baik, sekian pembahasan materi mengenai mata kuliah public speaking dan negosiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.